Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Afifah Handayani dengan NIM 0526. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori himpunan. Apa sih teori himpunan itu? Teori himpunan adalah kumpulan suatu objek-objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek dapat berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Jadi, objek tersebut tidak hanya bilangan tetapi hewan, tumbuh-tumbuhan, negara pun itu dinamakan objek. Syarat tertentu dan jelas dalam menentukan anggota suatu himpunan untuk membedakan antara anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Selanjutnya dinamakan himpunan yang terdivisi dengan baik atau disebut dengan well-divided set. Yang kedua ialah notasi. Notasi dan simbol-simbol yang baku yang digunakan dalam penulisan himpunan. Di sini himpunan dinyatakan dengan huruf besar atau huruf kapital dan menggunakan simbol dalam kurung titik-titik. Itu contohnya sudah ada di situ. Contohnya huruf kapital A atau huruf besar A sama dengan himpunan 1, 2, 3 dan seterusnya begitu. Itu yang A itu himpunannya berapa? 1, 2, dan 3. Anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. Contoh A kapital dengan A dalam kurung A, B, C seterusnya sampai EQ. Itu yang huruf kecil. Jadi simbolnya yang huruf besar itu menggunakan angka. Simbolnya yang huruf kecil itu menggunakan bilangan gitu. Yang selanjutnya itu kayak simbol E itu notasi anggota himpunan. Contohnya kapital A dalam kurung 1, 2, 3, maka notasi anggota himpunan A dalam kurung 1 anggota himpunan A begitu. Maka simbolnya kayak E itu disebut notasi anggota himpunan. Jadi simbol notasi anggota himpunan itu kayak E gitu. Kayak itu. Sudah ada di penjelasannya saya. Selanjutnya kayak E tapi ada garisnya miring, itu simbol dari notasi bukan anggota himpunan gitu. Contohnya A sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, maka 4 notasi bukan anggota A begitu. Jadi notasi bukan anggota himpunan itu simbolnya E tapi ada garis-garisnya gitu. Lah di situ ada C tapi ada garisnya di bawah, itu simbolnya dari notasi himpunan bagian. Contohnya A notasi himpunan bagian begitu. Ya, ada simbolnya kayak gitu. Di sini ada juga C tapi tidak ada garisnya, itu disebut notasi proper subset. Nah, ini jika A dan B adalah himpunan sedemikian rupa sehingga A notasi himpunan bagian B tetapi A B, maka A adalah proper subset dari himpunan B. Notasinya A kayak itu, C tapi kayak apa ya? Ya kayak itulah. C, B gitu. Jadi notasi proper subset ini simbolnya kayak C gitu. Contohnya A himpunannya 1, 2, 3, 4, 5 dan B 1, 2, 3, maka B notasi proper subsetnya A begitu. Jadi bisa dikatakan
B itu lebih sedikit dari A gitu. Di sini ada juga dalam kurung titik-titik banyaknya anggota himpunan, contoh A dalam kurung A B C D E, maka A kayak itu sama dengan 5. Jadi Jadi himpunannya A itu ada 5 anggota gitu. Di sini ada juga U, himpunan universal atau semesta. Jadi universal itu semesta, simbolnya itu U. Contohnya U sama dengan dalam kurung 1 2 3 4 5 begitu. Di sini juga ada simbol-simbol baku, yakni P, himpunan bilang bulat positif. Contohnya P 1 2 3 dan seterusnya. Ini simbol-simbol yang baku. Yang simbol N ini himpunan bilang natural. Jadi teman-teman bisa mengingatnya dengan kalau positif itu simbolnya P, kalau negatif itu simbolnya N. Dan di sini simbol Z bilangan bulat. Ini yang berbeda. Kalau simbolnya bilangannya bulat itu, maka simbolnya Z. Di sini kalau himpunan bilangan rasional, simbolnya itu Pi. Kalau himpunan bilang real, ini simbolnya R. Ini yang agak sulit. Kalau himpunan bilangan real, maka simbolnya R. Kalau himpunan bilangan kompleks, maka simbolnya C. Nah, demikian simbol-simbol baku, ada 6 simbol. Dan ada juga cara penulisan himpunan. Jadi teman-teman itu, cara penulis himpunan itu ada caranya. Jadi jangan seolah-olah menulis himpunan begitu. Di sini ada cara penulisan himpunan. 1. Listing method, mendaftarkan semua anggotanya. Jadi ketika A mempunyai 6 anggota, jadi di sini ditulis semua dalam kurung 1 2 3 4 5 6 gitu. Yang kedua, description method. Ini ada deskripsinya menggunakan notasi pembentuk himpunan. Notasi X, syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya A dalam kurung X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5, atau A X1 X kayak E itu kayak E, kalau kayak E itu notasi anggota himpunan tadi. P itu ada di simbol baku, bulat positif, bilangan bulat positif. P, X lebih kecil dari 5. Begitu tulisannya kayak itu. Yang ekivalen dengan A, anggotanya 1 2 3 4 5. Begitu. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.